Fik, Hmm, mau nge-brief dulu nih. Tunggu, Kak Cika share screen dulu. boleh. Stop dulu, soalnya ini ada terjadi Mamadi juga pusing soalnya. Ntar ya, Kak Cika share screen dulu ya. Vicky bantuin dulu tapi. Nanti sambil Vicky ngoprek itu Kak Cika sholat bentar ya. Vicky ini Boleh. tunggu. Tunggu dulu ya. Kan kemarin tuh, bentar dulu, handphone gue kok ngelok. Kan kemarin tuh Mamadi bilang, eh sorry. Afah tuh kan dikasih kerjaan kan. Iya. Terus kerjanya kan yang ini Fik, yang tablo Kak Cika mana sih? Yang ini kan, Fik yang Kak Cika ribut-ributin ini. Ini tuh masih belum gimana ya caranya nge-share ke Vicky. Kak Cika kirim filenya apa linknya ya? Enggak nih, aku udah lihat kok. Kalau nggak kita kerjain bareng gini aja. Boleh, tar dulu. Vicky kalau mau bisa kontrol screen. Oke ya. Kan problemnya gini, Kak Cika udah ngerjain pakai Matplotlib kan udah berhasil. Nah, Mm-mm. Mama itu bilang katanya sebenarnya Mama itu maunya ngerjain proyek itu tuh Vicky sama Arafah berdua, tapi kan saat ini Uncle lagi ngerjain ke Afah. Tapi Mm-mm. si Afah tuh problemnya kan terus Kak Cika bilang sih ke Mama kalau masalah skill sama ngerti tuh ngertian Vicky justru gitu. Jadi makanya kita tuh sekarang ngerjain sebenarnya bertiga gitu. Afah tuh Kak Afah tuh jadi kayak Kak Cika pasti Fah kayak gini Fah. Oke Kak. Fah Hmm. gini. Afah tuh dia kayak bayi gitu. Maksudnya dia bungsu Ya sama masih harus ya namanya juga harusnya Fah anak Fah kedua Fah. ya guys. Iya gitu kan abangnya kan lebih Kak Cika bilang ke Mama Ava tuh masih digebah-gebah gitu. Kalau Vicky tuh udah dia materinya udah lebih jauh, dia udah lebih ngerti gitu. Jadi dia sebenarnya bisa bantuin kita. Ya udah deh tarik aja Vicky katanya. Kalau bisa ya ini kita juga kadang ya kan kita kan kadang-kadang tengah malam tiba-tiba ngebahas ini gitu kan. Kita ngerjain juga nggak di kelas aja gitu. Nah, jadi sekarang tuh Kak Cika perlu bantuan Vicky kan. Nah, ini Vicky kan Kak Cika udah bikin nih buat buat yang pakai gini loh Vic, yang pakai DF. Oke. DF itu kan database-nya tuh sama aja ya employee employee Kak Cika tuh bikin data Itu yang sederhana. sorry yang Randin tuh buat apa sih? Hah, yang mana? Random score. Oh, itu dia bikin skor random. Jadi Kak Cika bikin file baru. Jadi Mana anyway, jadi bikin gini, tar, Kak Cika cerita dulu ya. asik. Tunggu, hold on. Ini install dulu. Mau sholat dulu apa gimana nih? Enggak, sholat bentar lah 10 menit lagi. Abis itu gue tinggal kontrol screen aja sholatnya.
ya tenang. Kok nampai sih? Gue mesti install gitu bukannya udah ada. Ini tuh bikin data random gitu loh, Fik. Proof of Hmm. concept aja. Cuman kan Vicky tadi kemarin bilang Kak Ciki tuh gak ngerti. Kata Vicky di drag-drag, gak ngerti, gue gak bisa gitu. Problemnya gak bisa. Oke ya. Dah, tunggu, hold on. Kok lama ya? Terus ya udah sambil, nah ini tuh nge-generate file baru, Vic. Jadi dia bikin file baru, dia nge-generate nih employee scores.csv. Kak Cika saking gue pengen datanya rapih gitu ya. Nih tungguin, nanti di sini muncul. Si employee score ini CSV ya. Nah, nanti ada di sini. Ntar dulu, dia nge-refresh dulu cuy. Sabar. Nah, Aku baru mau nanya kenapa nggak di print head aja? Oh bisa dicek langsung semuanya ya? bisa lah udah. Kak Cika mah barbar. Pokoknya datanya gini kan, Vic, make sense nggak sih gini gitu ya? Iya, make sense. Udah kan bener kan gini sama kan Oke. si Uncle. Ya, Oke. employee Terus satu gua dua kan tiga empat lima enam sepuluh. oh, Ini data kita sendiri nih, bukan data Uncle. yes. Terus ini Oke. gua jalanin nih pakai kayak gini. Jadi number employee-nya cuma 10, harinya 31. Tapi kan ini sebenarnya nyuruh ChatGPT. Terus gue bilang nggak mau pakai itu, gue maunya pakai ini. Nah, terus kan dia generate tuh pakai ini, dia data random eh plotting aja kan for everyone gitu. Jadi kayak for employee di dalam indeks ini lu print aja gitu berapa harinya gitu. Terus siapa bilang, "Kak, pengen si Uncle tuh pengen masukin hari." Ya udah gue nyuruh chat GPT dong. Saya chat GPT lu bikin dah. Misalnya lu mau hari tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya gitu. Terus ya udah dia berarti ngambil berdasarkan indeksnya si Oke. employee ini tanggal 10 kayak kan udah ya harusnya mah Bentar. itu oke gitu. Tahu nggak di Tableau tuh kan ya? Itu ada function start date. Pernah Oh, pakai nggak Kak Cika? iya sih. Nah, itu Vic ajarin gue. Udah ya, ini nah, terus ini kalau pakai data angkel dapat nih. Udah bisa nih, liatin. Tapi Oke. kan tampak gila ya maksud lo. Ini kan gila gitu maksudnya apakah ini gigi sih? Si angkel kan tidak mendapatkan insight dari ini kan. Ya. Ini udah gue ambil data dari Uncle nih, ternyata bisa. Pokoknya Matplotlib sudah aman. Kak Cika udah kasih nih linknya ke Vicky nih, Kak Cika kasih juga ke Ava. Fah, terus si Ava tuh gitu. Kalau udah terus dia hilang. Jadi, Fah, ya udah Kak, iya gitu. Terus, nggak, ini jadi Kak Cika, astaga nih bayi teh belum jawab aja gitu kan ya. Jadi ya udah, berarti si abang nih yang gue teror nih ya. Terima kasih. Udah ya. Oke, sekarang kita ke sini public ini Tableau. Kak Cika udah maunya bikin dashboard dong, tapi belum ada karena kan mau Oke oke nampilin. oke oke oke. Nah, Paham. Fik, liatin. Ini mau gue gimanain tuh? Ya gitu, nggak mau ngeplot gitu. Vicky mau gimana? Coba ya ini set 1 biarin ya, set 2 deh. Itu tuh udah nggak bisa, Vic. Mau digimanain lagi? Ini nggak tahu kenapa bisa gini. Tapi oke juga sih lucu. Cuman nggak ada gunanya gitu. Jadi ini coba Vicky dengan segala segala caranya. Enggak, Ini data tuh itu kasih yang kode 1 10 11 tuh kenapa dia jadi nge-scatter begitu ya? kagak tahu gue. Itu semua jadi number. Ntar ketika kasih kontrol auto accept ya kalau Vicky mau atau gue kasih kontrol aja nih. Nih, kalau mau sok mau gimana? Kan pasti di sini kan harusnya sok. Coba scroll ke bawah kan ada prinsip kan value sama names kan. Mm-mm. Ketika udah bisa nge-sort sih, misalnya ya number ya. Kan pokoknya satu tuh harus harus title, yang satu harus value. Kalau enggak kan kagak bisa diplot kan. Kalau aku pakai new Terus sheet. bikin sheet 3 nih. Ini tuh apa sih sebenarnya? Nggak ngerti gue. Oh, Sam bulan pertama. Jadi itu Sam hari pertama kayaknya tuh semua nilai yang ada di hari pertama gitu. Iya nggak sih? Ini Ah, Kak kepala udah botak. Ini coba kan terus suggestion yang di kanan tuh cuman itu aja gitu. Nggak ada yang garis gitu. nggak ada karena Kenapa, mesinnya banyak banget. kenapa dia nggak? Ini harusnya tuh dirangkap mesernya sebenarnya. Jadi ininya tuh kita rangkap dulu sih harusnya nih 1 sampai 31 nih. Jadi satu kesatuan gitu. Cuman nih berarti data dari kolomnya dia kan? Iya, itu kalau Bukan saya pikir ketika bikin sendiri. nggak. Kalau saya pikir misalnya mau narik datanya lagi gitu ya, open lagi si
XLS-nya sih boleh boleh aja gitu. Tapi ini kalau menurut Kak Cika sih sim gitu. Ah, tar sorry sorry Fik. Ini ngegeser gara-gara si ini suka-suka iya gitu menanyakan. Nah itu So iya gitu. sosok Nah, robot atau bukan? pe- pertama kayaknya harus dilakuin dulu deh. Ini bisa pakai analytics, mana sih analytics? Terus ini tuh bukan kalender ya. Ini tuh masih belum si gini Fik. Coba ya, Kak Cika mau proof of concept ya. Kan kata Uncle bilang tuh dia dia setiap hari harus download file. Oke. Nah, Kak Cika tuh bilang ke Afafah, tanyain bentuk filenya kayak gimana. Karena itu mempengaruhi cara kita memproses. Kata Afah, kita tuh harus update-update filenya Kak Cika. Jadi setiap hari ambil data yang baru timpain ke yang lama. Terus kata Kak Cika, kenapa gitu? Menurut Vicky gimana? Menurut Kak Cika gini, kita bikin Python nih, misalnya setiap hari download file. Iya. Kan pasti Cuman berarti gini update ya, update yang itu cuma bikin, per kolom kan, per hari kan? ya, Berarti. Iya nggak? cuman cuman gini, yang bikin barunya itu paling tablonya. Kalau tablo harus dibuat baru sih. Tuh. Enggak dong, justru enggak dong, Fik. Nah, Kak Cika tuh malah mikirnya gini, kita tuh selalu download file baru. Si Tableau itu ngikutin file barunya gitu. Jadi misalnya, ya udah hari pertama cuman ada tanggal 1, hari ke-10 udah ada 10 hari. Jadi si tablonya udah ada 10 bar tuh atau 10 kolom lah gitu. Kalau dia di hari ke-30, ya jadi setiap kali kita download file baru, kita kasihin ke Tableau, tampilannya tuh ngikutin file barunya. Jadi kata Kak Cika teh, wah gila dia pakai coding. Oh, masih jago banget kamu. Enggak. Kamu cobain aku sholatnya. Kamu pusing. Jadi gitu Kak Cika bilang ke Vicky. Ke Vicky, ke Afah. Fah, kayaknya kita nggak usah timpa-timpahan file deh. Pokoknya asal kita download filenya, terus kita feed aja ke Tableau. Itu udah beres, asal tablonya udah siap gitu. Maksudnya dia udah oke, gue udah tau lah harus harus nge visualize-nya kayak gimana. Itu terus akhirnya yang mau Kak Cika pikirin tuh kalau misalnya udah ganti bulan mau gimana visualisasinya Fik coba. Makanya Kak Cika bilang kan ke Vicky, si misalnya gini ya, misalnya ada data nih, udah sampai Mei nih. Si Uncle tuh juga nggak bilang ke Afah, Afah juga nggak nanya lagi. Kak Cika jadi nggak tahu harus gimana. Misalnya kita punya data 5 bulan, mau gimana? Makanya Kak Cika bilang ke Afah, ke Vicky, Vic, gimana ya kalau kita bikin dashboard per bulan gitu kayak, oke rekap per Januari, per Februari gitu. Jadi, oh kalau Februari trennya gini, kalau Januari trennya gini. Cuman yang menjadi masalah kan si employee banyak amat tuh. Masa kagak ada filter lain gitu. Kayak misalnya ya, yang di kantor Hmm. pusat aja atau kantor cabang aja atau misalnya di Zurich aja gitu nggak ada kan. Ya udah se se 200-200-nya tuh di display gitu. Iya nggak sih? Gimana sih? Ngerti gak? Maksudnya Kak Cika bilang, aduh gue nggak display gimana caranya? Apa informasi yang bisa kita gali dari si XLS ini? Sementara si Uncle tuh maunya, gue akan lihat data ini tiap hari. Masih Terus sih. nggak dijelasin si file misalnya ada UZ, ada N, itu kagak dijelasin. Jadi apapun nggak bertanya. Jadi Kak Cika tuh yang ngarang dan semau gue aja gitu. Gitu loh, Fake. Paham. Coba ini dibikin pie chart dulu. Kak Cika sholat dulu ya. Boleh, 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 boleh. Aku messing around dulu deh. Iya, sok. Sholat dulu ya. Thank you. Coba, boleh.
I'm back. Wih, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Enggak nih yang pertama aku buat kayak gini Cakep, simpelnya. cakep. Apa jago sih kamu? Nggak, jadi kayak ini aku masih nggak ngerti ya datanya tuh tentang apa sebenarnya. Kayak personal ini aku anggap ini nomor karyawannya. Ya, sama. Jadi misalnya Setuju. ini ini tuh measure tentang 1 sampai 31 tuh day to day worknya dia, Ya, ya kan? Terus aku lihat di sini nggak ada yang duplicate juga. Jadi kayak misalnya ini benar-benar kayak 1 sampai 31 tuh individual kan. Oke. ya, Nah, terus habis itu aku show label semuanya buat di harinya. Jadi di sini kita misalnya mau lihat data karyawan nomor 16 berapa tuh kayak gitu. ya, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Kalau misalnya kita mau visualize day doang, jadi kayak day one, terus Heeh. kita compare sama day 17, kira-kira kayak gini atau day Ntar 18. dulu, Vic, Jadinya gimana bisa muncul di sebelah kanan measure name segini sih? Kok bisa gitu? Gimana itu caranya? show labels, show filter. Jadi gini, terus habis itu Oh, kita show filter. oh, pinternya kamu. Drop down show filter. Ini aku bisa ulang sih dari awal. Nih aku bikin di sheet 5. Jadi yang pertama chartnya kita bikin jadi pie. Oke, terus? Soalnya ini aku nggak Satu-satu tahu itu di set apa gimana? kenapa. Itu satu-satu gitu per ini per value harus di set atau Nggak, bisa di block nggak. aja. Jadi langsung ke measure value-nya. Jadi Oke, measure value tuh yang ada semua measure value tuh dibuat tableau kayak dia tuh sebuah function yang include semua measure. oke. Ya, terus kita bisa milih sih sebenarnya ada yang mau dihapus juga bisa kan? Taruh di size. Oke. Oke, Terus karena habis itu ini kan dia ngikut nih measure names-nya pasti karena dia iya, dia kayak otomatis ini remove aja. Filternya biarin. Terus oke, measure name-nya taruh di color buat ngebedain. Nah, oke. ini rame nih. Itu gue mesti ngerti. Ya. Terus habis itu kita show filter di sini. Oh, show filter tuh Ini di sana ah, muncul. ini buat jadi tahu apa namanya day apa aja adanya. Habis itu Ah, kan kita butuh ini kan semuanya ya. Kayak kita nggak tahu nih, nggak tahu datanya cara ngebacanya apa. ah, Sama ah, biar ah. lebih enak ini kita bikin entire view aja. Jadi di tengah-tengah lebih gede. Mm, mm, mm. Terus measure name-nya ini ya measure name personal. Misalnya kita mau filter by ini nih. Jadi kayak acuannya ibaratnya. Aku Ya, tadi pakai ini kayaknya work sih. Pakai personal number kayak gitu. Kak Cika nggak pernah begini. Nah, Ah, habis ah, itu ah. Kan ya makanya Kak Cika nanya, Vic, filter tuh gimana makanya? bisa kita pakai salah satu dulu ya. Nah, ini berarti data salah satu orang Si satu tersebut orang ini gitu. Ya, kayak gitu. Nah, habis itu yang ini kita juga jadiin show filter. Nah, jadinya kan ada nih di sini. Nah, di sini kan kayak terlalu blind ya, kagak ada apa namanya? nah kita kasih label, kita kasih Kita jadi label. kita kasih measure name-nya, tarik ke label Mm-mm. kayak gitu. Nah, ini Jadi dia basic. tuh buat si satu orang ini kan. Ini measure name kita klik all dulu, terus nanti kita antik yang gak relevan kayak count of sheet, Ya. NA sama SA. Jadinya ini 1 sampai 31 kayak gitu. Nah, Mm-mm. kalau misalnya cuman ya gini, kayak misalnya nih angka 2 kan nggak kelihatan nih. Cuman kalau kita move ke next employee, ada nggak di angka 2? Kalau dia terlalu kecil nggak muncul ya? Ya nggak, kalau dia nggak muncul berarti datanya nggak ada. Berarti Oh dia antara nggak dia masuk. libur atau gimana. Iya, iya, iya. Nah, kayak gitu. Di sini sih rata-rata 2 banyak yang nggak masuk ya. Terus kayak ada beberapa deh, nih coba ya. Berkali dua teh. Nih Kena aku, sama sih. gak apa-apa, kita take off, kita cari aja angka duanya. Nggak ada kosong. Oke. Kalau kita cek all, ada nih 2. Cuman kita nggak tahu siapa, kita bisa cek salah satu, berarti nanti salah satunya ada yang overtime gitu kan. Di tanggal Oh iya benar. Libur-libur masuk. Inilah tersangkanya, Cia. Hanya ada barang hilang di hari itu. Apa coba? ya ini measure yang pertama lah. Ibaratkan aku buat kayak gini. Ini Lucu count juga ya. dua. Nah ini cuma masuk di tanggal 24 dong.
Fik coba kalau misalnya berdua, misalnya 3 employee coba jadi gimana? Saya Di 3 sum ya? employee, betul. Oh di Jadi sum ya? iya, cuman Hmm. di sum, jadi karena ini sum semua. Nah, Gimana caranya? Hmm. caranya biar nggak ini semua, biar nggak Gimana sum caranya semua. menampilkan 5 Kita employee average yang aja ya. sumnya tertinggi? Itu dia. Nah, Nah ini gimana gua bacanya? nggak bisa di average ternyata ya. Aduh, Apa ya? account ya. Aku nggak tahu sifat datanya tuh apa ya. Sama, Kak Cika juga meng- me- meraba-raba gitu, Central maybe. Harusnya sih average bisa sih. Nggak ngerti. Ini jadi dia kalau diubah dari sini ngikut semua nih yang bawahnya. Kalau count distinct jadi beda semua. Dan dia tuh 3,0. Oke lah, ibaratkan kita pakai average, ya kan? Coba kalau average, tapi Terus ini bisa kita format. Mana ya? Bukan di sini formatnya. Atribut nggak sih? No, 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 no. Bukan atribut. Action. kayaknya Di tooltip sih dia sebenarnya tuh. No, 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 no. No, 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 no. Mana ya? Yang bikin dia desimalnya cuma ada 2. Edit filter. Enggak, ini udah bener. Bukan edit filter. Hmm. Tadi aku mau tahu ini itu apa sih. lagi mikir kalau misalnya di dashboard kita mau nge-view apa gitu ya dengan data ini. Soalnya sih datanya cuman si Angkal tuh cuma ngasih ini tapi kita harus memberikan eh, visualisasi yang sangat-sangat membingungkan. Gak banyak juga gitu. Saya gak banyak, gak banyak grup buy-nya juga. Ini meter byte atau apa? Oh, kayak gini nih. Ini tuh apa nih? Itu mah cuma indeks doang, Fik, cuma nomor. Oh, nomor doang ya. Oh, Nomor sheetnya. ya kayak Nah, indeks pegawainya ada indeks pegawai, sama ada nomor pegawai. Nah, meta iBarter tuh cuma 1 sampai sekian aja gitu. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya saya. Ya udahlah gitu. coba aku mess around dengan sheet number 5. Oke, itu ide pertama ya. Oke. Mess around di Dia sini. dibikin 6. Nah, Kacil lagi ngelamun nih. Misalnya gue jadi isi uncle ya. Terus gue punya data pegawai. Apa kita display, apa kita sort aja, Fik? Jadi kita tunjukin 5 pegawai dengan angka tertinggi gitu, whatever angka itu di bulan tertentu. Ini enak sih sebenarnya ngeliat di sini. Ya cakep ya. Show filter. Terus, nah, jadi per pegawai kelihatan apa namanya, dia kerjanya hari apa aja. Kayak Oh anu. iya, Kak Cika waktu itu pernah bikin loh pizza. Jadi kalau, nah gini loh, Fik, Kak Cika baru sadar bahwa kenapa kita mentok. Satu ya, tapi ini kok kontradiksi sih. Satu, ini datanya tuh terlalu sederhana untuk dioprek. Hmm, Itu kayak Kak Cika pernah ngerjain data tuh, misalnya ada data, contoh data tuh pizza gitu ya. Dia punya data karyawan yang masuk di ada tanggal. Nah, itu tuh bisa direkap kayak misalnya eh, jam kerja tuh paling banyak itu hari apa gitu kayak saya, oh Sabtu tuh banyak, terus delivery itu paling banyak hari apa. Nah terus kita bisa lihat juga delivery terhadap karyawan yang masuk tuh bisa kelihatan gitu, Fik. Jadi kayak misalnya kalau kasirnya dia atau kayak kalau supirnya dia tuh pembelian lebih banyak gitu. Nah itu tuh kan bisa dikorelasiin sama gaji ya.
Tapi kan itu berarti datanya banyak dong. Maksudnya ada data pegawai, data dia masuk hari apa aja, jam berapa, sampai jam berapa, data penjualan, terus data tepat waktu nggak tepat waktu gitu. Itu tuh jadi insight-nya banyak. Nah, kalau datanya si Uncle, ini tuh simple banget, kagak bisa diapa-apain lagi. Cuman yang Kak Cika nggak ngerti, kenapa kalau dia simple banget, gue mau bikin plotting aja nggak ada gitu. Makanya. Nangis kan. Kenapa gue nggak bisa bikin line gitu? Itu aja sih, itu aja yang Kak Cika sampai apa, Mau apakah gue gila gitu kan ya? aku di Ntar lu Fik, Kak Cika mau nunjukin satu lagi. Oke. Cika lagi ngerjain program ini kerjaan ya. Kerjaannya itu ngambil data dari ini Fik, taruh Fik. Kak Cika tuh ngambil data dari taruh dulu, nih close dulu. Eh, dari weather Fik. Jadi datanya tuh bentuknya tuh kayak gini. Taruh weather gue di mana ya? Taruh Fik, taruh Kak Cika lupa. Ini apaan sih kok jadi ada email gue ya? Nah, sabar. Traffic, I need your insight ya. Tunggu. Eh, tapi hilang. Tapi di mana ya? Ntar sabar ya. Kakak jika membuka eh, di tempat lain. Upwork, collab. Sabar, sabar ya. Oh, ini aja. Tenang, tenang. Ntar, Kak Cika buka dulu. Sabar ya. Jadi datanya kayak gini. Drive aja deh, drive. Drive Google, Kak Cika tuh ambil data. Datanya pakai API. Nah, data itu adalah data weather. Kan kalau data weather itu kan time series ya, Fik ya. Ya, Sebenarnya kan time series itu sama, sebenarnya logiknya kan sama. Pegawai juga time series toh. Cuman kalau weather itu kan per jam, per detik, per menit lah. Kalau ini kan per tanggal gitu ya. Nah, Kak Cika mau nunjukin nih datanya ke Vicky. Datanya tuh kayak gini, Fik, yang Kak Cika ngambil dari weather tuh. Ini kan ada data, ini tuh data pertama tuh data country bla-blanya gitu ya. Tapi yang Kak Cika ambil tuh data ini gitu. Jadi dia punya tanggal. oke. Terus kan ada weather. Ini kan kalau gini kan insight-nya banyak gitu ya. Ada teksnya, terus dia pakai ikonnya apa kalau kalau sunny, kalau lagi berkabut. Terus ada precipitation-nya berapa, dia hujan atau enggak, dia siang apa malam, suhunya berapa gitu kan. Di sini kan datanya tuh banyak gitu kalau mau di group by, mau di leveling gitu kan banyak gitu. Terus ini tuh tapi cuman secuplik nih. Ini tuh cuman nggak tahu jam berapa sampai jam berapa lah gitu ya, beberapa menit lah. Beberapa jam lah ya. Ini kayaknya jam berapa? 24 jam kayaknya. Ini 24 jam nih, data 24 jam, Fik. Ini data 24 jam. Udah Hmm, kan? Ini tuh udah Kak Cika plotting tuh. Kak Cika udah bisa plottingnya, udah gue plotting pakai Coba Tableau lah, udah bisa. kasih aku datanya. Nah, Nah, terus Kak Cika tuh terus dia bilang, gue ternyata punya data internal, lu bisa kagak? Ini Kak Cika bener ngerjain nih di Upwork gitu. Lu bisa nge-crawl nggak dapet datanya? Terus apa coba? Datanya kayak gini, Fik. Pakai JSON, terus dia bilang, lu bisa nggak dari JSON ini mm, lu jadiin kayak tampilan yang lu bikinin buat gue waktu itu kan. Jadi Kak Cika bikin project beres, dia kasih milestone baru gitu. Terus kan mm, Kak Cika mabok, terus Kak Cika coba tuh tadi malam begadang pakai Tableau. Si Tableau mabok nih, dia bilang ya habis bentuknya begini. Terus Kak Cika tanya ChatGPT, ini kok gue nggak bisa ngupload ya pakai Tableau. Terus kata ChatGPT, lu soalnya ini bentuknya nggak tabular katanya, lu harus bikin jadi tabular. Akhirnya Kak Cika ubah dia menjadi XLS gitu. Dia berubah jadi bentuknya ini, Kak Cika convert jadi ini. Jadi mm, si bentuk itu jadi ini buat insight biar Vicky nanti kalau pas dapat project, kalau dia bentuknya JSON, kalau dia bentuknya kagak tabular gitu ya, nggak baris kolom, kudu mm, kita convert kalau nggak ke CSV ke si XSL aja, XS. oke. Nah, ke Excel aja. Nah, terus kan Kak gini nih. Ini coba ngebandingin ya. Terus jeng gitu kan dapat. Kan ini kan simple ya, Fik ya. Cuman tanggal. Terus ada profit. Ya, Terus ada MWH total, whatever it is tuh ada datanya gitu ya, misalnya. Gitu ya, misalnya nggak tahulah apapun gitu. Menang kalah, nggak tahu nih ini bola lah atau apa, profit, penjualan kan menang kalah, nggak ngerti lah ya. Tapi kan datanya cuman basically ada tanggal, timeline,
terus ada kolom kan. Ya Hmm. udah, terus sama Kak Cika diplot, ya keluar plottingnya. Tapi yang si uncle ini kok kagak gitu nih. Kak Cika plotting, ya keluar gitu. Yang Kak Cika plotting cuman measure names-nya aja, ada apa gitu ya. Sama measure values-nya aja ya. Nanti kalau misalnya kata si kliennya, gue nggak mau ini ya tinggal dibuang. Tapi kan ini kan kelihatan gitu fixednya. Ya udah gitu. Walaupun ini bukan employee, tapi jam gitu ya. Tapi kan bisa kita plot ini mungkin nilainya sama ya. Jadi dari berapa hari itu loss-nya berapa gitu kan. Tapi kan kelihatan ya, oh profitnya segini nih. Profit long segini, profit total segini, win segini gitu ya. Bisa diplot kan dengan data itu gitu. Kalau dia bentuknya tabular. Tapi entahlah gitu yang ini. Ya Allah gitu. Itu aja sih Fik, gak ngerti Kak Cika. Tapi Iya bener sih. ya, berarti datanya terlalu kecil ya. Udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Iya, yang ini, Mm-mm. yang baru aku oprek nih. Mm-mm. Iya sih kayaknya ya. Ya kan? Atau ada ide lagi sih, cuma gitu maksud Kak Cika. Kita mau ngapain lagi dengan Aku kayak nggak gitu? tahu ya. Ini tuh data Excel-nya ada nggak Kak? Aku mau lihat deh kalau ada. Boleh, boleh, boleh. Ini nih data Excel-nya seenggak bangetnya ini. Tunggu. Kalau misalnya ya, misalnya masih ada misalnya apa ya? Jabatan lah atau atasan atau umur atau gender. Masih bisa diplotting nggak ya Nggak. berdasarkan Kalau atau aku kota? lagi berharap aku bisa masukin calculate field itu tentang day part. Jadi maksudnya per jam dalam hari satu hari kan 24 jam. Nah, Kak Cika udah Di sini nyobain ada pakai nggak? formula nggak bisa, Fik nih. Datanya sok mau gimana? Coba lihat di scroll ke kanan bisa. Coba Vicky bisa kontrol dak? Masih Kak Cika share. Tuh kan, tapi nggak tahu nih yang paling kanan tuh ada UZ apa NZ gitu yang gue nggak ngerti apa nih kegedean aja kali. Tok digedein Vic. Di ujung tuh ada yang tidak relevan lah. Tapi mungkin itu totalnya juga atau apanya juga. Oke. Oke. Ini aku nggak ada ya di kita ya. Emang nggak pakai kita. Iya, Bu-nya kok nggak kebaca ya? Mm-mm. Kayaknya Kak Cika ngambil datanya udah Kak Cika potong deh. GZ, UZ, NA sama SA-nya sama Kak Cika dihapus. Nggak tahu lupa. Jadi Kak Cika tuh coba data asli. Terus data dirubah jadi tanggal. Terus data nggak ada UZ-UZ-nya. Terus ya gitulah dioprek semua datanya. Terus data yang Kak Cika rubah semua jadi general tipe datanya. Gara-gara gue just have no idea Bisa aja sih. tuh. Ini memberi aku ide tadi mana ya ini ya? Ya, Memberi aku ide coba-coba. colornya kita edit cancel color. Bentar, aku lupa lagi caranya. Wait. Harus mencari terlebih dahulu. Jadi itu misalnya gini ada nilai minimum ya orang achieve atau enggak pada suatu hari. Kalau aku kan di kerjaan tuh ada daily tracker ya. Terus Mm-mm. warnanya yang enggak achieve tuh mau aku ubah ke Dari dulu. Kak Cika juga pusing. Kalau yang dari Vicky pakai rumus tuh gimana sih? Kak Cika tuh pakai rumus sudah pusing. Belum pernah nyobain kasus yang pakai. Pernah sih nyoba tapi niru. Tapi kalau mengarang sendiri yang gue mau pakai rumus itu belum kebayang sih. API. Oke. If ini kan sum ya. Oh, semuanya sum. Jadi sum per hari itu. Coba idenya apa? Kak Cika tuh udah mentok kayaknya.
udah pindah-pindah data, udah pindah-pindah sudut pandang, tetap aja kagak ada yang bisa di. Lagian ini kan nggak ada join table kayak gitu-gitu kan, Fik. Jadi kagak ada yang bisa di. Ya misalnya pegawai dengan penjualan terbanyak di Bandung misalnya, atau produk apa tertentu kagak ada gitu, ya udah aja di satu ke tabel gitu, Pi. Ya elah, apalagi coba tampilan yang mau dengan data seuprit gitu gitu. Di plot kagak bisa. Coba dulu, coba dulu. Masalahnya ini kayak harus satu-satu banget nih. Coba deh kalau di if gimana emang? Enggak, maksudnya ini tuh aku mau ini kan. Nah, iya, itu harus di copy satu-satu berarti ya? Astagfirullah. Masa satu-satu sih? Gila kan? Makanya Kece juga tadi mikir kan, tadi Kece bilang, Fik bisa nggak sih di blok terus di copy? Maksudnya di blok terus codingnya sama kayak kayak di Excel gitu, sesuai Excelnya gitu. Ngelis dong ini aku. Tapi kalau misalnya satu aja jadi gimana sih emang? Bukan dia udah otomatis ngesam ya? Oh, sebenarnya gue nggak ngerti. Nggak usah pakai strip ya? Tapi bisa tahu, Fik. Hmm? Kenapa nggak bilang aja misalnya if measure names gitu? Ah, tadi aku udah nyoba gitu. Cuman dia harusnya ada nih aku. Tapi nggak muncul ya recommendationnya. Nah gitu nggak bisa. Iya nggak bisa. Sure. Nah, nggak mau kan dia? Iya nggak bisa ya. Bisa, Fik. Hmm. Kamu pintarnya. I think this is closer, right? Then, oh iya ya, pintar juga dia ide. Hmm. Idenya sangat jenius. Idenya sangat mouse jenius maksudnya. Jenius mouse. Nah, kan? Measure values-nya nggak ada. Measure names, Fik, bukan values. Measure names gerak. Oh iya, harusnya values ya. Kan angka ya. Iya sih bener. Measure values versus. Hmm. Hmm. Ini juga harus sum. Masa gitu? Itu maksudnya apa, Fik? Label, kolom. Iya, cuman ini kolom kolom ini tables Asa nggak gitu ya gimana coba? nggak bisa juga ya. Tapi kalau cuma sebiji bisa, aneh deh. Sebiji. Gue mau gila. Terus Oh, ketika mengalami jet lag antara Matplotlib dengan SAP. Coba jadi gimana kalau dia apply? Tapi kalau gitu gimana, Fik? Ngeprintnya di mana? Si bed itu muncul di mana? Bikin bikin kolom baru atau gimana? ini jadi ada KPI. Oh iya ya. Kita taruh di sini. Oh, ih, ya ya sih pasti di atas 6 orang sehari aja 6. Nah, Maksudnya rata-rata 6. jadi good. Tapi keren, Fik. At least oke. Itu bisa gitu. Ya bisa kayak di karena dia ini masih good, nggak bad. Kok nggak ada yang bad sih?
Enggak nih salah berarti aku. Oh, bagus juga ya. Emang kenapa dia nggak bisa pakai measure values ya? Oh Measure enggak dong. Kenapa aku taruh sini? harusnya di rows. Move. Ini kalah. Hah, color berarti kalau bagus warna ini, kalau enggak warna lain. Ini benar nggak sih aku bikinnya? Nggak Ada ngerti. else-nya kan? If sum 1 lebih kecil, greater than bad. Sum 1 maksudnya siapa sih, Vic? Hari ke-1 ya? Iya. Tapi Iya. buat siapa? Buat siapa? Buat Nggak, orang ini. soalnya hari ke-1 kayaknya baik-baik dah. Coba gini deh, 2 kan jarang nih. Nah, langsung bad kan dia karena nggak ada value-nya. Ini tuh measure-nya. Cuma nggak bisa nih aku masukin ini. Karena dia nggak ngerangkap nih. Dari 1 sampai 31. Kayaknya yang 1 sampai 31 tuh harus kita mesh dulu jadi 1. Hah, nge-match-nya gimana? Makanya sih. Itu dia. Tapi ini lucu juga sih. Vic, Vic, gini deh. Gini aja. Coba bikin, kan ini kan ada 31 ya. Ah, gitu Vic maksud Kak Cika. Maksudnya berarti ini orang paling produktif di tanggal tanggal 30 gitu ya. Iya. Ini bisa aku off, off, off. Kan kayak gini. Ini per employee ya, bisa per employee. Tadi mau di screenshot dulu. Mau kalau semua all coba Vic. Berarti di sum ya kalau all. Kenapa? Kalau all. Kalau all kok gitu? Ini kalau ini pasti dijumlahin ya. Hmm. Cuma kayaknya nggak bisa. Ha, ya ini sih udah dashboard pada sendirinya ya, udah kayak heat map sendiri. Tapi lebih ke bubble chart aja. Iya, ntar dulu. Kak Cika tuh Sama kepinginnya paling di Vic, rename. Vic pengen ke semua orang kayak gini. Tapi kalau di all jadi bego tuh. Iyalah itu jadi nggak bisa juga Kak ngampilin 31 data. Kalau menurut aku udah paling enak begini sih. Jadi kayak tinggal pilih lu mau nge-sort berapa orang. Iya, tapi kan maksudnya mana gue tahu siapa yang mana. Ya itu pakai ID-nya mereka. Heat map sih paling. Ntar ya. Hmm, heat map kayak gimana? Kita nggak ada order date sih. Vic, oke, one more question ya. We still have half. Kalau ya, kan ini kan baru 1 bulan ya. Kalau misalnya 2 bulan kita gabungin, itu kan udah nggak mungkin dong kita pakai kolomnya 1 sampai 31 kan. Berarti kan harus dibedain nih. Harus Udah. punya date-nya. Jadi per Nah, date itu beda. harus jadi date kan. Nah, kalau misalnya diganti jadi date, will it be different nggak sih si datanya? Will be. Gimana dong, Sok? Cepetan, gimana? Kak Cika udah nyobain tahu. Si
Pertama, mesh dari 1 sampai 31 itu jadi data 1, sum data 1. Iya. Mau Vicky mau gimana? Mau ambil data yang Kacika atau kita rubah di sininya? Nah, how to form multiple. Tadi Kacika kok ada ide barusan? Tunggu. Nah, kan gini, ntar. Kan ini ya, Victor. Kacika kan pakai data source-nya ini. Tar dulu. Gue kok gini ya, cancel. Gimana sih caranya ngecek dia pakai data source apaan? Satuan, data source. Hmm, Kacika waktu itu pakai apa? Bukan mau nambah. Tuh kan, nih, Apa, Vic? aku kirim ke WA. Kak Cika baca sendiri deh. Kita harus ngoprek. Gimana? Mana, Vic? Oke. Ya udah, bentar. Gue harus buka di sini. Kayaknya so far ya. Tunggu. Visualisasi yang tadi tuh yang terbaik so Eh, far. Kagak ngeload. Vic, Kamis menang kalah. Menang dong, capek kalah mulu. Gue enggak, gue Nio gawat sih ya orang Afrika teh kenceng-kenceng aih. Gini Kak, bukan kenceng-kenceng ya. Aku kasih tahu. Jadi tuh salah satu legenda orang Afrika namanya Mm-mm, Didier Drogba, dia pemain Chelsea dulunya. mm-mm, Itu dia tuh pemain Pantai Gading. Pantai Gading tuh berhasil masuk ke Piala Dunia. mm-mm. Walaupun dia bukan tim favorit, tapi buat kualifikasi masuk ke Piala Dunia aja tuh udah bagus banget gitu kan. Terus dia ditanya gitu, kok bisa sih kayak negara sekecil itu mampu masuk ke Piala Dunia? Nah, Ya dia bilang gini, motivasinya tuh dibilangin ke orang-orang, kita pemain bola main di Pantai Gading dengan gaji kecil, kita nggak akan gede. Kita harus kasih semua hidup kita kalau kita beneran mau berhasil main bola di pertandingan yang akan ditonton orang, yaitu pertandingan antar negara. Kita harus tunjukin mati-matian di situ. Jadi terus kalau lu mau dilihat klub orang, lu mau main di Eropa apa segala macem, ya lu keluarin semua kualitas lu di pertandingan besar gitu kan, kayak di kompetisi antar negara atau apa. Jadi mereka sangat all out karena mereka mikir antara gua jadi beneran jadi atau enggak sama sekali. Jadi motivasinya kayak gitu. Udah beda motivation sih. Kalau di sini tuh yang penting gede di Indo dulu. Kalau udah gede di Indo, namanya udah terkenal, follower IG-nya udah banyak, udah merasa aman. nah, terus apa maksudnya? Apa kesimpulannya? Maksudnya kenapa kita harus menang? Oh, kita harus menang gara-gara ya kan biar lolos ke Olimpiade. Ngerti, cuman secara realistis berat aing Vic, Gunea teh orangnya Ya eh, berat, satu kayak mereka tuh jiwa motivasi untuk menangnya lebih tinggi karena mereka sadar mereka tuh bukan siapa-siapa kalau misalnya mereka tidak perform di matchnya. Sementara pemain kita udah keburu viral duluan nih karena banyak banget yang pakai sosial media di Indonesia. Jadi yang penting kalau kita mah viral dulu, main di bisa. timnas, nggak kayak juara tuh kayak ya udah aja gitu. Iya sih. Ya udah, berarti kan ya Kak Cika mah menang kalah gue tetap bahagia. Tapi gini Vic, Kak Cika nggak ngerti ini. Udah gitu nggak bisa dibuka TWBX-nya harus pakai yang desktop. Ini kita pakainya kan yang public ya. Nih ya, Ini pertanyaan dia maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya gimana? pertanyaan dia tuh mirip sama apa yang aku pikirkan.
Jadi how can I combine several measures in one dimension? Jadi aku mau punya satu Oh. dimensi 1 sampai 31 kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tuh, lihat yang Matthew Lawton. Oh, iya bener. Ini kan kayak yang Ini tadi Kak nggak Cika bisa, bilang. Tapi itu bisa kan gini? nggak bisa. Lihat expand post deh, expand post. Oh, we cannot do this. So in your week, I simply calculate each percent of total manually by creating calculative fields like apples, percent, some apples, some apple, some banana, some orange, and use it to reference your percentage in bar chart. This I believe what you put they are correct. Iya sih, tapi apa gunanya kita punya sum kalau kita harus ngesam-sam semua orang di sum? Oh, ngerti gue. Berarti ini representasinya gini bukan sih, Victor? Let me ini ya. Gini nggak sih maksudnya? Ini tuh apples tuh berarti tanggal 1, ini tanggal 2 gitu. Ini tanggal 3. Terus kita bikin sampai tanggal 31. Hingga nanti kita bakal dapet tanggal 1, tanggal 2 persentasenya berapa atau apanya berapa gitu. Misalnya kayak berapa persen gitu. Bagaimana? Bagaimana sih? Nggak ngerti. Iya, dia cuman itu kan datanya cuma 3 ya, kita 31 Kak. Ya makanya. Jadi tuh Oke, gini. Sekarang sekarang Kak Cika mau jadi uncle. Misalnya kita punya data ini. Misalnya gini. Terus kata uncle, I want to know I want to sort uh, mau sort 5 employee tertinggi dengan sum per bulan tertinggi. Gimana tuh, Vic? harus satu-satu sih. Kita harus bikin rumus nggak ya? Nih ya, ntar. Kak Cika ngajak cek. Ini kan sampai 30 ya. GZ ini Kak Cika nggak tahu nih. GZ ini grand total or something, bukan sih? Kalau tidak kita pakai aja nih si GZ. UZ nggak tahu apa, NA itu nggak ngerti gue. Enggak. Bentar, nih aku mainin ya tablonya ya. Sok. Udah sana tabloin. Shit, Kayaknya gitu aja deh, sort 5 terbaik aja gitu. Terus itu aja yang di display, habis pusing Kak Cika. Masa mau display semua kan kayak bego. Nanti Kak Cika coba pakai Matplotlib nyuruh si chat. Aduh. Ini kan apa namanya kayak data-data mereka ya. Eh, miau, 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 Miau. Ini jadi gimana? miau. No, I don't want this. Enggak. Salah. Gimana? Terus ini show filter. Jadi misalnya kita mau sort aja D1 nih. Ini kan value-nya nih 8 gitu kan ya. Terus O. Ah. Nah, kalau O kelihatan semua nih. Kelihatan tuh yang paling jelek siapa? Ya, kalau ini Kak Cika udah bisa. Hmm, paling begitu sih. Coba di sort, Cik. Sort aja. Nah, Coba view the top lah, view the top. ini kan sama cuma satu. Cuma measure value-nya kita taruh di color. Terus ya ini udah mengubah sih. Edit colors. Misalnya Kita begini. gimana? Bentar.
Kita reverse. Hmm, cakep. Sekarang pengen di sort. Ini ya, ini baru namanya progresio nih. Ini kalau mau di sort kita Nah, itu sort fix, fix, fix. Nah, itu pencet sort. data source order atau manual. Ya nggak manual lah, aggregation. Some. Sama aja ya. Ya, Field name-nya apa? Satu. udah. Jadi ini sunjuk 8 semua. Wah, cakep. Kiri, kiri, kiri. Ah, ini baru oke. Ini baru oke. Ini getting better. Progres ya. Ya sih. Ya sih. Ini si orang ini nggak berguna banget ya yang ini. Yang 001 sama R0012 ini kagak tahu siapa, tapi dia tidak berkontribusi. Berarti yang lain tuh sesuai ya. Ya. Kalau mau yang satu persatu individually bisa pakai sheet 4. Yang ini bisa untuk kayak ngasih unjuk siapa yang Berarti ini yang paling kiri yang dipecat kan, bener? yoi. Betul sekali. Anda mengalami pengurangan gaji Ya. sekian persen. Oh iya, ini yang di watch class close full. Tapi ini kan cuma day 1. Oh iya ya, di all coba Fik, the total. Di all kita harus Kayaknya ilangin. apa kalau kayak gini lucu. Ini naon Nah, sih maksudnya? Iya, nah. kumaha iya maca. Iya, kumaha ya maksudnya? Iya, kumaha ya. Tapi ini apa? Ya, ini kan satu orang tuh ada harinya, Kak. Tuh 18, 17, 18, Oh, iya 13. yang ngerti. Harinya kayak Coba di gitu. start lagi, Fik. Nah, habis itu kita tinggal ke sini. Kita membuat sort orang-orang yang akan dipecat. Nah, cara Google memecat karyawannya begini nih. Aduh, Field name-nya apa? Kok nggak, gitu? nggak bisa sih. Ini karena field name-nya semua sih. Harusnya kan berdasarkan SAM bisa dong. Kok nggak bisa ya? Oh, ini alfabetik. Ah, udah sih. Ya paling, maksudnya mau sort by ini berarti by value-nya ya. Iya. Kalau by value-nya, sebentar deh. Field name. Nah, ini kita sort aja nih. Jadi sini juga ya. Oh, bentar, 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 Ini bentar. bagus juga loh. Sort. Ini alfabet sama aja. Tapi ini kalau udah 30 hari jadi lebih kelihatan sih. Anu 30, 31. Enggak sih, ini padahal udah bagus nih. Nggak akan bisa di karena ini tuh measure value-nya salah satu sih, Kak. Tapi kan bisa di total per orang, Vicky. Kayak misalnya Vicky sebulan ini emang ada 1 sampai 31, tapi totalnya berapa? Ya udah, di sort berdasarkan totalnya. Misalnya Vicky sebulan ini totalnya segini gitu kan. Kenapa nggak bisa ya? Kan nyokap juga pusing. Apakah gue yang gila gitu kan? Oh iya, sortnya di sini nggak sih? Coba kalian sort. Kagak loh. Kita mah nge-sort nama itunya bukan value-nya ya. Ini pesanan numbernya. Oh iya, ini ya kayak di sort. Ah iya bener. Mana kagak ada sortnya tapi Nah, kan. kagak bisa di-sort. Nah Kak Cika tuh suka bingung. Ada yang bisa di-sort, ada yang nggak bisa. Maksudnya gimana? Dia harus gimana sampai supaya dia bisa di-sort gitu kan. Hmm. Hmm.
Tapi itu ada heat mapnya juga ya. Kalau merah itu dia berarti hanya ini biasa. Fik, tolong taruh dong si measure names-nya ke label gitu. Kak Cika pengen lihat di setiap orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu. Gitu ya, di label kan? Nah, tambah nggak ngerti. Ih, kok gitu lagi? Dia nggak, oh, jangan-jangan dia nge-sort itunya ya? Enggak, ini kan bisa di-sort. Hmm. Kenapa nih? Tak kan? Ini sorry, dia ngeloncat ya? Ngeloncat. Kayaknya gara-gara itu deh, kayak kita ditanya robot bukan? Bukan robot. Ini tinggal aku sort di sini. Biar dia jadi 1 sampai 31 kan. Nggak Nah, malu. Yo. alfabetik atau Nah, hmm, agak. Bukan alfabetik, Fik. oh enggak. Data source. Data source order. Nah, Nah, nah itu cakep tuh. Sekarang tinggal totalnya. Gimana caranya? susah sih notalin semua measure. Dia tuh nggak bisa baca semua measure sih. Harus di itu ya, emang harus ya. Nggak sesimpel itu ya. Ini kan sebenarnya kan dia dapat value ini kan sebenarnya sum kan. Enggak, iya ini tuh apa sih? Berarti measure values-nya yang harusnya di. Kenapa measure names bisa di Tahu. values? Salah gue. Aduh, calculated field-nya serem nih. Enggak. Coba. If bisa nggak sih begini? Nggak bisa. Dia nggak ngebaca value. Iya ya, kayak tadi kita nggak bisa measure names. Ada yang Hmm? bisa, tapi nggak bisa berarti. Tapi nggak error anehnya. Tapi progres sih. Tapi gue lupa tadi yang mana. Tapi udah jadi dashboard sih. Iya, ini udah bagus sih. Aduh, ini kalau bisa di sort cakep sih. Jadi tahu siapa aja. Ini yang ungu berarti apa? Oh, dia sibuk banget ya. 345 tuh dia sibuk banget nih si A1503 ya. Iya, Jadi dia akhirnya besoknya nggak masuk gara-gara tifus gitu misalnya. iya hektik. Maksudnya ini jadi bisa dikasih tahu legendsnya. Ah, ah. Jadi kalau misalnya dia, Kalau load balancing bisa ketahuan nggak Fik dari sini? Kelihatan kan dari heat map-nya kayak misalnya lu kalau merah tuh lu males gitu kan. iya merah tuh paling Lu males. kalau biru udah tipes gitu. Jadi Kalau kayak kuning kuning standar lah, standar lagi gue ngomongnya. average. Ya berarti kan ini kalau biru itu dia lagi overtime overtime gitu ya Fik ya. Iya, maybe ya kerja banget lah ibaratnya. Value-nya bisa sampai 16. Kayak Vicky waktu itu. Nah, jadi kayak gini nih, misalnya dia kecil nih, segini. Terus dibandingin sama A75 nih Kak, 96 Nah, sama 5. Kalau aku bilang yang lebih kerja 96, kenapa? karena dia lebih kuning. Oh iya, Walaupun benar. harinya lebih banyak masuk dia. Weh, analisnya jago banget ini. Vicky Pasha memang tidak salah dia. Benar-benar Vicky benar. Apa yang Anda ketahui tentang A00634? A0634 yang mana tuh? Ketiga dari kiri tuh. Tiga dari kiri itu 2334. Satu. Ya, dia cuma masuk 1 hari sih. Oh, dia tuh baru masuk tuh resign ya. Lutfi, Nggak tahu Muntabe, resign, nggak tahu meninggal tuh. mundur tanpa pemberitahuan. Kalau misalnya sih ini ya, Vic, kalau ini, mana gue mau nyoret. Oh, si ini sama si ini bedanya apa? Ini sehari tapi lebih berguna daripada si ini ya. Betul. Oke. Ya Bagus ini, juga ya. ya Oke nih gue suka nih cuman gue pengen di sort benci. Tapi oke. Berarti yang ada biru-biru ini adalah orang-orang yang udah pada tipes-tipes nih. Pasti kerjanya udah overwork nih. Nah, betul. kalau misalnya Kelihatan sih nih ya, kayak misalnya mana nih? Aku nggak bisa. fix satu lagi. Kak Cika mau ini.
Kak Cika pengen keluar totalnya di sini. Itu siapa yang di drag ya? Kak Cika mau di sini muncul misalnya di sini tuh total misalnya 300, kok gue nggak bisa nyoret. Sabar. Di sini keluar 300, 1, 2 misalnya. Ini saya 150 gitu. Ini misalnya cuma 6. Ini misalnya gitu loh. Total total ujungnya kan bisa kan dilabelin. Harusnya sih bisa ya Bentrok nggak ya sama label yang ada di dalamnya kata si tablo. Lu tuh ini gila nih, ya, gue cobain segala, gue segala di drag. Emangnya lu pikir segala bentar, label bisa lu tempel kata dia. belum mau keluar nggak deh. Taruh ya. Oh, ini berarti Tapi dia nggak mau. Bentar nih, mention name-nya aku remove dulu deh. Hmm. oh, Hmm. seneng ya Kak Cika. Kenapa coba? Karena apa Vicky ikut menderita. Aduh, ini udah bener loh padahal. Aku senang. Saya kemarin bego sendiri kan ketika dan aku tidak mengerti sesungguhnya. Saya sambil Aduh, malah jadi ancol. Coba kita apa-apa. Kita mencoba. iya Nah, sih. atau mudah itu ya. But ketika tuh nggak ngerti, kayaknya gue nggak ada yang miss kayak kayak ketika waktu belajar coding Scratch gitu yang pakai blok 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 programming drag and drop tuh malah bingung karena logiknya beda. Nah ini kayak si Tableau ini tuh karena karena dia dibuat gitu gitu ya. Jadi ada yang syarat yang Kak Cika gak ngerti gitu kayak saya lu tuh agregat gak boleh harus dia harus count ini harus kolom ya itu gue gak ngerti tuh. If Jadi dia mau nge-if apa si Mason Names tuh bisa disebut aja tapi tidak berguna. Kok ada running sum tuh apa ya? bentar, empat Sampai dulu. apa coba Fik Kak Cika tuh sampai nontonin video tablo ya udah kayak kalau lagi misalnya pas gue nggak ada lagi nggak ada deadline nontonin video tablo orang gimana sih tapi emang beda data tuh yang beda tampilan sih nggak bisa ini harus dicoba. Hmm. Nggak apa-apa udah progres pokoknya hari ini. Saya masih baca yang tadi berarti ada one dimension ya maksudnya one dimension tuh kayak yang kita mau kan kalau yang tadi apple tuh sama dia di salah satu-satu which is really pusing. Gimana ya cara narik measure value ya? Itu pakai kutip nggak mau juga ya? Coba tunggu, kita coba di sini. In calculation, in calculation field, beliau.
Perfect, baca dulu. Nah, ini ada nih. How to use measure values. Uh, 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 uh. Project clear. How to use remember hidden source. You cannot use them in calculation or parameters. You can use them in calculation, but there may be another solution. Bentar. The sum. Dia udah pada punya dimensionnya sendiri. You can use either a calculated field, but you can pivot your measure fields and you'll be able to use either pivot field name. Oh, di pivotnya kemana maksudnya? Nggak bisa. Harus satu-satu. We have tried. Jadi kayak if satu gitu. Ya bener, Vic. Harus satu-satu. Terus I gave name of every measure and in calculated field I match parameter value with every measure name that I brought in parameter it worked for me. Kalau ada 31 pasti tulis 31-31-nya. Astaga gitu. Apakah tidak lebih baik saya menggunakan matplotlib mengedan gini. 8, 9. Ini coba ya. 10 sampai 10 aja deh. 10, oke. Udah ada calculation 1. Oh, dia nggak bisa. Kenapa? Gak bisa. Kalau Eh, kamu baca berarti emang gak bisa ya. Kok aneh ya. Berarti logik gue tuh gak selalu berhasil. ini. Else, else. Terus. Apakah bisa? Apakah bisa? Nggak bisa. Jangan-jangan. Oh, nggak bisa. Emang bener. Cuma Kak Cika nggak bisa lihat contoh ini dan korelasinya sama kita, tapi dia bilang nggak bisa, lu kagak bisa pakai measure name sama measure values di dalam calculation. Lu harus panggil kak apa ya, kolomnya atau apanya gitu. Gini gak sih? Aku mau bikin HP 10 tahu. Sok cobain dulu. 3. Lalu Sampai kita kali sambil ini. nah, it's dark here ya. Nah, Sorry ya, I'm going to use ini. Ini terpilih ya di luar sini. Pindah ke dalam dulu. Nah, iya, nggak bisa dia. Apakah harus pakai OR? Nggak bisa juga. bisa. Dia ngomel apa gimana? Collection contains error or some or
Coba ya nanti kita cari contoh kasus ya. Gini tuh susah lagi kalau mau nanya sama si ChatGPT. Si ChatGPT-nya juga kagak ngerti ya. Ih. Karena measure value itu biasanya udah ada dimension, kayak measure value kan kayak sales, grand total of sales, Iya, bener sih. atau Atau apa grades atau hmm, ya sales sih paling cocok. Ya, tapi kan ini sebenarnya bisa sama sama sales kan, cuman dia bentuknya ya bisa sales juga kan, Fik. Anggap aja itu misalnya nilai penjualannya dia gitu kan. Whatever it is kan bisa dijumlah gitu maksudnya. Jadi kayak misalnya hari pertama dia ngejual berapa? 6,7. Hari ketiga dia ngejual berapa? Iya kan gitu kan, Fik, sama aja kan terusnya. Tahu lah, pusing aku membacanya. kalau nggak gini aja deh, Gimana? di analitik, mana analitik, Emang bisa? analitik, Ah, ah, ih kok bisa pakai eh, analitik tuh gimana? bukan di analitik, bentar, bentar. Aduh, analisis mana sih? Analisis map format. Oh nggak ada ya di sini. Karena lupa gue. Pasnya kalau di yang Windows ada. Bukan masalah Windows ya, Fik. Masalah desktop desktop public sama sama Oh iya, desktop sama public. nggak ada map format gitu ya. Ini kan tabel public ya. Kalau yang Vicky kan pakai yang itu kan yang berbayar punyanya si siapa? Si tempat belajarmu itu, M show column grand total. Oh, DataCamp. total nih dia. Nah, pantang menyerah. Nah, itu kan gimana kalau di total? Lah, Oh enggak. lah, Oh enggak, tadi berarti kok ada totalnya. constant line? Gimana maksudnya? Oh ini totalnya udah on. Oh, kalau nggak malah hilang. Oh hilang. Tapi kok gitu? Oh, totalnya aja nih, Sud, bisa nggak? Nggak bisa juga ya? Double klik Klik kanan nggak bisa juga. nggak bisa. Nothing happens. Asik, berarti emang bukan gue yang gila. Emang susah, emang aneh. Emang nggak semudah itu berarti kan. Nah, itu dipin kan. Enggak kayak fix access nggak tahu. Ya tapi ini oke sih, maksudnya kayak Oke sih ya. hmm. Cuman itu sih Kak Kalau Cika kita mengide. swap gimana? Ya, nah ini kalau bisa di shot lebih cakep. Terus kita yang tadi Vic, yang kayak good average gitu-gitunya tuh perlu juga. Jadi gini misalnya, ya sekarang Kak Cika mungkin kebayang sih. Oke, thanks to you. Jadi Kak Cika tuh kita pingin kasih report gitu loh. Hmm. Jadi kayak misalnya, oke, eh ini kan udah dapet nih total. Terus kita kasih yang tadi tuh misalnya good, average, poor gitu. Terus nanti kan jadi si Angkel tuh tahu tuh, oke, oh yang ini poor ini apa gitu kan ya. Hmm. Terus tadi kan kayak analisisnya Vicky itu bagus banget tuh yang dia masuk tapi produktivitasnya kalah sama yang masuk harinya Ini sedikit. paling enak 96 sama 75. Kayak 96 masuknya lebih sedikit. Cuman dia tuh berada di kuning. Kayak Iya, kalau misalnya yang 75 dia merah. berarti malas-malesan. Nah, berarti kan kita, oh bener juga Vic. Berarti kan gini, satu, kita bisa analisis berdasarkan apa ininya ya, eh, value ininya. Bisa juga berdasarkan si warnanya. Tapi kan kalau ada kategorinya, kita bisa ngitung gitu. Kayak misalnya, oh sebulan ini ada berapa karyawan yang good, berapa yang average, berapa yang poor gitu. Jadi kan itu bisa Sorry, sorry, bisa sorry. insight. Ternyata merahnya ini lebih bagus tahu daripada yang kuning. Oh ya, kuning malah. Iya, ini merahnya merah yang satunya lagi ya, yang sebelah Ini kanan ya. peach. Ini peach. Kayaknya Oh, ininya baiknya diganti sih sebenarnya. oh iya, kurang kurang ini ya, kurang. Kurang membedakan ini aja nih. Orange, blue, white. Nah, gitu aja. Nah, Mak- jadi kalau makin yang merah tuh makin dingin bagus. makin nggak bagus, makin putih semakin nggak bagus ya. Kalau nggak Eh, ditebutin putih aja. malah di tengah.
Kita balikin aja. Biru jelek. Gini aja ya. Nah, Gini. Jadi merahnya yang jelek. Nah, ya boleh. putih itu average. Jadi ini dia yang nomor 209 kerjanya lebih berat dibanding yang 21. Karena Iya, 21 dia performanya biasa-biasa aja. ya, ya. Nah, tapi kan ini kan susah. Nah, iya tuh Fik, nanti kalau kita bisa ngoprek pengen pakai calculation field itu. Kacau mau coba bikin contoh sederhananya dulu codingnya. Jadi biar nanti kita rekap tuh yang good berapa. Soalnya kan Hmm. misalnya ini efisiensi perusahaan nih. Misalnya kita punya 200 Kak, pegawai. gini Tapi aja. setengahnya jelek. Ya udah pecat. Aja. Aku udah ide di Apa? Excelnya. Ah, Bikin tabel baru yang ngesum 1 sampai 31 oh per iya. data gitu. Oh per data sih. Per data tuh per employee. Per Per employee. 200. Iya. Oh. Jadi Jadi persentase. persentase. Tadi dibuatnya di sheet yang berbeda. Karena itu tadi udah manual banget sih. Oh iya bisa juga sih. Ya udah nanti kacau coba ya bener juga bener-bener. Jadi misalnya B nih. Mm-mm. Berarti sama dengan berarti ini aja C tanda bagi kan dia tuh sampai sum C sampai ya sampai ujung sih sebenarnya. Saya sampai AG ke sampai mana gitu. Sampai 31 nih sampai AG. Ya di sum aja ya. Iya, Pokoknya defaultnya di sum aja sampai 31. Kalau misalnya tanggalnya cuma sampai 28 ya. Oh tapi harus dicek ya ada berapa tanggalnya. Nanti pembaginya beda. betul. Iya. Banyak juga yang bisa dipikirin. Tapi nggak apa-apa lo udah mendapatkan insight. Nanti Kak Cika mau coba oprek pakai matplotlib lagi atau mau gue berarti daripada pakai calculated field kita modifikasi aja si Excel si ininya Excelnya ya. Dimodifikasi tambahin kolom baru. Jadi Heeh, bikin duplicate aja di duplicate terus bikin kalkulasi total jadi kayak grand total nanti tuh jadi dimension kita ya heeh. kayak Terus satu nanti orang. itu bisa dimasukin ke calculation field kan di tablonya kan. Jadi grand total per orang tapi itu kan nggak daily ya. Nah kalau mau daily ya kayak tadi. Jadi nanti di dashboard ada yang daily kayak gini, Mm-mm. ada yang total, total KPI. Oh iya ya bener juga bisa juga sih ya 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 ya, ya. Wah jadi banyak ide nih. Sama bikin rumus sih Kak sebenarnya. Jadi if ada value di tabelnya, Mm-mm. ini kan ada yang nol ya beberapa ya. Mm-mm. Kalau dia nol berarti kita nggak ditambah nol. Cuma kalau ada value kayak gini lebih dari nol tambah satu. Jadi nanti dalam 31 kelihatan dia masuk berapa hari. Ah iya benar 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 benar. Kayak gitu. Dia Jadi nanti lupa ada kehadirannya gitu kan ya. iya. Ah benar ide bagus tuh iya Nanti benar. dua kolomnya Terus from nanti total misalnya dia lebih dari sekian berarti mas dia dianggap apa lah gitu ya. Saya misalnya dia data 90% dari hari yang udah masuk berarti apa? Kalau dia masuk cuma 50% apa? Di bawah 50% berarti apa? Kan bisa gitu kan, Fik? ya. Jadi days count of days terus sama grand total. Mm-mm. Jadi sih sebenarnya Ya deh, nanti dicobain. Oke. GP. Lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan lah, Good lumayan. progress lah. Nah, ini jelasin ke Afah nih, guys. Nih, IT. kita botak sekali. Terima kasih ya, Fik. Aku yang makasih lah. Jadi banyak Thank you ide. Fak, udah ya. Udah disiksa. Kita oprek lagi hari Jumat tenang aja. Siap. Nanti kalau tiba-tiba ada new findings, akan muncul di WA. Nah, ya udah Oke, Kak. Thank you so Oke, much. udah maghrib. Dadah. Bye Makasih ya, bye. Fik. Assalamualaikum. Thank you so much. Waalaikumsalam. Dadah.